Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Kualifikasi Piala Asia 2023 seolah melambungkan nama Dimas Derajat. Betapa tidak, pada laga penutup penyisian grup A melawan Nepal, ia berhasil mencetak gol pembuka saat timnas Indonesia berpesta 7 gol tanpa balas. Gol pembuka Dimas Derajat itu tercipta saat laga baru berjalan 6 menit. Penampilannya yang impresif seakan menyetrum pemain lain untuk berkontribusi menambah gol buat timnas Indonesia. Ya, benar saja 6 gol tercipta melalui gol pembuka itu. Nah, pada segmen kali ini 90 Minutes akan membahas perjalanan karir hingga kekayaan yang dimiliki pemain berbakat Dimas Derajat. So, let's check this out. Dimas memiliki darah sepak bola dari ayahnya almarhum M. Sulkan, yang merupakan mantan pemain PSSI Primavera, sekaligus mantan asisten pelatih Gresik United. Anak sulung dari 3 bersaudara ini, mulai menimba ilmu sepak bola di Sekolah Sepak Bola Petrokimia Gresik. Bakat besar Dimas di dunia sepak bola akhirnya ditemukan mantan striker timnas Indonesia, yang kini menjadi arsitek tim Gresik United, Widodo Cahyono Putro. Kebetulan Widodo yang juga memiliki SSB mengajak Dimas bergabung dengan SSB miliknya, yakni Wahana Cipta Pesepak Bola. Nah, di bawah binaan Widodo, Dimas kecil tumbuh sebagai striker yang mempunyai potensi bagus. Hal itu dibuktikan dengan didapatkannya beasiswa menimba ilmu di Spanyol usai bermain impresif dalam gelaran Liga Pelajar Indonesia LPI. Dan hanya berselang 1 tahun, ia mendapat panggilan dari Indra Syafri untuk bergabung bersama skuad timnas U19 di Piala AFF 2013. Dia menjadi salah satu pemain termuda di skuad Garuda Jaya ketika itu. Hanya saja sayangnya, waktu skuad timnas U19 sukses merengkuh Piala AFF 2013, nama Dimas lebih banyak menghuni bangku cadangan. Ya, meski begitu, Dimas tetap gigih mengasah keterampilannya dalam mengolasi kulit bundar yang membuat namanya kemudian masuk dalam daftar pemain Gresik United pada kompetisi Indonesia Super League ISL 2014. Namun, karena dianggap belum cukup memiliki pengalaman, ia pun harus rela menghuni bangku cadangan. Melihat prospek kompetisi yang berada dalam ketidakjelasan, membuat Dimas memutuskan untuk masuk ke sekolah calon bintara secaba TNI Angkatan Darat. Pilihan tersebut rupanya tidak salah karena pilihan itu membuat nama Dimas diajak bergabung dengan PSTNI saat itu. Dimas Derajat dipercaya Sintayong untuk menjadi ujung tombak timnas Indonesia ketika bersua Nepal pada laga pamungkas grup A, kualifikasi Piala Asia 2023 putaran ketiga. Kepercayaan Sintayong tersebut dibayar tuntas oleh Dimas Derajat. Penyerang milik Persikabo 1973 itu menjadi pembuka pesta gol timnas Indonesia yang menang telak 7-0 atas Nepal di Stadion Internasional Al-Ahmad Kuwait City 15 Juni 2022 lalu. Sebuah umpan silang sempurna Asnawi Mangku Alam pada menit ke-6 disambut dengan sundulan akurat Dimas Derajat yang berdiri di kotak penalti. Andukan Dimas sukses menaklukkan kiper timnas Nepal Deep Karki. Gol Dimas Derajat itu membuat para pemain timnas Indonesia lebih percaya diri sehingga bisa menutup laga dengan skor 7 gol tanpa balas. Ya, adapun 6 gol timnas Indonesia lainnya dicetak oleh Witan Sulaiman pada menit ke-43 dan menit ke-81, Fahrudin Arianto pada menit ke-54, Sadil Ramdhani menit 55 serta Elkan Bagot di menit ke-80 dan Marcelino Ferdinand di menit ke-90. Kemenangan telak 7-0 atas Nepal itu mengantarkan timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 sebagai salah satu dari 5 tim peringkat kedua terbaik. Dimas Derajat sejatinya memiliki pengalaman bermain untuk timnas Indonesia di level U19 dan U23. Akan tetapi pemain yang juga anggota aktif Tentara Nasional Indonesia TNI itu tak banyak mendapatkan kesempatan di skuad senior. Di kompetisi Liga 1 2021-2022, Dimas Derajat yang mengoleksi 11 gol dari 31 penampilan
menjadi pemain lokal paling subur bersama striker Gaik Persebaya Surabaya yang kini pindah ke Persis Solo, yakni Samsul Arif Munif. Pada 3 laga timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023, Dimas Derajat selalu bermain dengan 2 laga terakhir ia tampil sebagai starter. Sebelumnya pemilik nama lengkap Muhammad Dimas Derajat itu sempat dicoba Sintayong ketika Indonesia bermain imbang 0-0 dengan Bangladesh pada laga uji coba di Bandung. Ia hanya membuka pesta gol ke gawang Nepal dan ikut mengantar timnas Indonesia lolos ke Piala Asia. Gol tersebut juga terasa semakin spesial karena menjadi gol perdana Dimas bersama skuad senior Garuda. Bermain di level timnas mewakili negara tentunya mendapatkan perhatian dan apresiasi bagi Dimas. Tanpa terkecuali uang dengan sejumlah yang cukup fantastis, ia menambah pundi-pundi pemasukan bagi Dimas. Ia melansir dari situs alfamasbirthday.com, saat ini jumlah total kekayaan yang dimiliki Dimas Derajat mencapai sekitar 1,5 miliar US dollar atau setara dengan 22,4 miliar rupiah. Memiliki nilai kekayaan yang fantastis tak serta-merta membuat Dimas menjalani kehidupan glamor. Justru ia memanfaatkan aset yang ia miliki dengan memikirkan masa depan melalui pengembangan sebuah usaha yang sebelumnya dirintis oleh almarhum ayahnya. Ya, diketahui Dimas kini memiliki sebuah toko sepatu yang diberi nama Dedester Gresik. Toko sepatu yang ia miliki ini memasarkan jenis-jenis sepatu sepak bola, futsal hingga pakaian-pakaian olahraga. Usaha yang didirikan oleh almarhum ayahnya ini diketahui sebelumnya hanya mengontrak sebuah ruko untuk menampung barang-barang. Namun, dengan berbagai pemasukan gaji serta bonus yang didapatkan Dimas dalam sepak bola, kini ia telah memiliki ruko sendiri dan telah melakukan renovasi terhadap ruko tersebut. Sungguh pencapaian yang luar biasa bagi seorang pesepak bola muda yang berkiprah di tanah air. Diketahui pula saat ini Dimas tengah berbahagia menjalani perannya sebagai orang tua bersama sang istri Fairuza Fitri. Pasca kelahiran putra pertama mereka, Muhammad Zain Elvano Derajat. Wah, selamat ya. Nah, itulah tadi kisah singkat perjalanan karir hingga kekayaan pemain muda berbakat Dimas Derajat. Semoga kisahnya bisa menginspirasi para kaula muda untuk pantang menyerah demi membanggakan dan membahagiakan keluarga. See you next time, bestie. Bye!